Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda berpikir bahwa dunia lebih mengenal Bung Karno daripada bangsanya sendiri? Di tahun 1960-an, beliau berdiri gagah di hadapan Presiden John F. Kennedy dari Amerika, berbincang hangat dengan Nikita Khrushchev di Moskow, bahkan disambut meriah oleh Presiden Gamal Abdel Nasser di Mesir dan Josip Broz Tito di Yugoslavia. Bung Karno adalah simbol kemerdekaan dunia ketiga. Di Afrika, di Asia, di Timur Tengah, beliau dielu-elukan sebagai tokoh besar pembebasan bangsa. Tapi ironis, Sobat Afik, di negerinya sendiri, kita tak benar-benar tahu siapa ibu dan ayah kandung beliau. Bahkan, masih banyak yang bingung. Sebenarnya Bung Karno lahir di mana, sih? Disinilah persoalannya. Saat dunia mengenangnya dengan penuh hormat, kita justru tak tuntas mengenal akar sejarahnya sendiri. Di dunia yang penuh riuh, kita sering lupa bahwa sejarah, doa, dan ilmu adalah tiga cahaya yang mampu menerangi hidup kita. Di channel ini, kita tak hanya bicara tentang masa lalu, tapi juga menyatukan iman, pengetahuan, dan semangat perubahan, agar hidup kita hari ini dan esok lebih bermakna. Karena itu, sebelum kita mulai, ayo tuliskan sholawat dan doa terbaikmu di kolom komentar. Doakan diri, keluarga masyarakat dan untuk Indonesia. Doakan untuk perjuangan para guru bangsa. Dan jika boleh, doakan juga agar cita-cita Gus Afik menyuarakan ilmu dan kebaikan lewat channel ini bisa terwujud. Insya Allah, dari doa dan dukungan kalian, akan tumbuh berkah yang tak disangka-sangka. Dan sebagai bentuk semangat bersama, jangan lupa klik like, tekan tombol subscribe, dan bagikan video ini ke sahabat dan keluargamu. Karena ilmu itu akan terus hidup, bila disebarkan. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti pelakunya. HR Muslim. Soekarno lahir di Ploso Jombang, bukan Blitar. Temuan ini bikin kaget dunia. Pemaparan fakta dan temuan. Baru-baru ini, muncul temuan sejarah yang bisa mengubah cara kita memandang sejarah nasional. Tim ahli cagar budaya Kabupaten Jombang, bersama Dinas Pendidikan Jombang dan Situs Endalan Pojok Kediri, menyampaikan laporan penting ke Yayasan Pendidikan Soekarno di Jakarta. Isinya jelas dan mengejutkan. Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, dilahirkan di Ploso, Jombang, pada 6 Juni 1902. Bukan di Surabaya. Bukan di Blitar. Tapi di sebuah desa kecil di Tanah Santri, Ploso, Jombang. Dan bukan tahun 1901, tapi 1902. Data ini didukung oleh dokumen kelahiran, data saudara kandung Bung Karno, dan analisis ilmiah dari 7 profesor sejarah. Yayasan Pendidikan Soekarno menyambut baik temuan ini. Bahkan berencana mempertemukan pemerintah Jombang dan Surabaya, sebab selama ini Museum Kelahiran Bung Karno berada di Peneleh, Surabaya, lengkap dengan penetapan tanggal lahir 6 Juni 1901. Sementara itu, tim dari Jombang tengah menyiapkan penetapan rumah kelahiran Bung Karno di Ploso sebagai situs sejarah resmi. Sebuah temuan mengejutkan muncul dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tim ahli cagar budaya dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, bersama R. Kushartono, Ketua Harian Situs Endalan Pojok Kediri, melaporkan sebuah klaim bersejarah yang bisa mengubah pemahaman kita selama ini, bahwa Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, lahir di Ploso, Jombang pada 6 Juni 1902. Informasi ini tidak sekadar isu lokal. Pada akhir Juni 2024, tim ini membawa dokumen dan bukti sejarah tersebut langsung ke Yayasan Pendidikan Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17A, Menteng, Jakarta Pusat, lokasi yang secara simbolis dekat dengan titik sejarah proklamasi. Kedatangan rombongan ini disambut langsung oleh Dr. Didik Suharyanto, SH, MH, Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno sekaligus Rektor Universitas Bung Karno Jakarta. Menurut R. Kushartono, dalam diskusi yang berlangsung lebih dari 2 jam, pihak yayasan memberikan tanggapan positif namun menyadari pentingnya verifikasi yang sangat hati-hati. Secara umum prinsipnya semua menerima, sebab data dan fakta memang tidak terbantahkan. Tapi karena ini menyangkut tokoh dunia, maka harus teliti. Yayasan juga akan berdiskusi dengan keluarga Bung Karno dan membentuk tim kajian khusus dari Jakarta, jelas Kushartono. Selain itu, Jamna, relawan situs Pojok Kediri,
menegaskan bahwa data ini didukung oleh dokumen historis yang kuat, termasuk data kelahiran kakak kandung Bung Karno dan tesis dari 7 profesor sejarah. Langkah konkret juga mulai disiapkan. Yayasan Pendidikan Soekarno berjanji akan mempertemukan perwakilan dari pemerintah Kabupaten Jombang dan pemerintah Kota Surabaya, sebab Surabaya selama ini telah menetapkan Museum Kelahiran Bung Karno di Jalan Pandian 4 nomor 40, Peneleh, Surabaya, dengan tanggal lahir 6 Juni 1901 sebagai rujukan resmi. Sementara itu, tim ahli cagar budaya Jombang sedang mengupayakan penetapan rumah kelahiran Bung Karno di Ploso, Jombang, sebagai situs cagar budaya. Dalam kunjungan ke Jakarta, tim juga menyempatkan diri berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI, dan mengunjungi kantor majalah Tempo, yang selama ini dikenal aktif menelusuri rekam jejak sejarah Bung Karno. Rombongan membawa semangat dari acara Sarasehan Haul Bung Karno yang digelar di situs Endalem Pojok, Kediri, sebagai amanat moral untuk mengungkap dan meluruskan sejarah dengan kejujuran. Kami sangat bersyukur bahwa usulan dan penemuan ini direspons baik. Semoga Tuhan Yang Maha Berkat dan Maha Rahmat menuntun perjuangan ini, ujar Raden Kusyartono mengakhiri. Jika benar Bung Karno lahir di Ploso, Jombang, maka ini bukan hanya perubahan data administratif, tapi potensi perubahan narasi sejarah nasional. Mungkinkah Jombang, kota santri, juga merupakan tanah kelahiran sang proklamator? Apakah sejarah yang kita tahu selama ini hanya separuh cerita? Yuk simak liputan khusus ini langsung dari Kepala Desa dan Camat Pemerintahan Jombang, Jawa Timur. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di hari ini 1 Juli 2025, kami berada di Desa Rejo Agung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, bersama beliau Bapak Pimpinan Pemerintahan Kecamatan Ploso dan juga Bapak Pimpinan Pemerintahan dari Desa Rejo Agung dan Desa Ploso. Untuk itu sekiranya saya ingin mencari informasi dan menyapa beliau. Kegiatan di pagi hari ini akan diadakan sebuah rangkaian kegiatan apa? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, saya dari ini rekan-rekan PIP Jatbang, Perkumpulan Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa di Jawa Timur Bapak. Jadi kami mengetahui informasi bahwa di Rejo Agung, di gang ini, Gang Buntu, adalah titik nol kelahiran Bung Karno. Di tanggal 1 Juni ini ada acara apa Bapak rencananya yang mau? Setiap tanggal 1 Juni diagendakan upacara untuk memerikan Hari Pancasila. Oleh pemerintah desa dan berkaitan dengan seluruh desa Kecamatan Ploso oleh Bapak Camat. Terima kasih. Mohon izin, mengapa kok 1 Juni ini pelaksanaannya kegiatannya di tempat seperti ini Bapak? Karena ditemukan oleh sejarawan bahwa di Gang Buntu ini, menurut catatan sejarawan, itu lahirnya Pak Karno di Gang Buntu. Kemudian hari-harinya juga ketemu ada yang merawat di Gang Buntu. Akhirnya setiap tanggal 1 Juni, karena itu lahir istilah Hari Pancasila, diagendakan upacara Hari Pancasila. Terima kasih. Mohon izin Bapak, sebagai kegiatan di sini berstatus sebagai Bapak pimpinan apa Bapak? Saya Kepala Desa Rejo Agung. Kepala Desa Rejo Agung. Iya. Nah, itu asal mula. Itu saya juga diceritani waktu saya SD bahwa diketemukan di sini itu oleh Mbak Joyo Tipo. Itu temannya Pak Soekarno. Saya masuk SD itu diceritain sebuah itu Pak Soekarno. Itu dari Mbak Joyo Tipo. Ya, diketemukan makamnya juga ada Mbak Joyo Tipo di Rejo Agung di makam Kopesari. Kemudian saya telusuri lagi oleh masyarakat, menemukan yang ngomong Pak Soekarno dari bayinya itu Mbah Suwi, juga di Rejo Agung. Dicari makamnya sudah ketemu di Balong Jati, Rejo Agung, Pak. Jadi informasi ini bagi kami sebagai penggiat jati diri bangsa merasa senang karena bapak kebangsaan kita Bapak Soekarno jati diri lahirnya sudah mulai terkuak di sini lahirnya Bang. Karena ada beberapa isu kan di tempat-tempat lain termasuk di Surabaya gitu, dan di sini proses
ditunjukkan kebenaran gitu. Iya, di Surabaya kan tidak ada bukti-bukti untuk ngomongnya, untuk temannya dan sebagainya, tapi di sini ada yang menemukan waktu bayinya itu yang Rahmat sampai di Kabo itu waktu itu Pak Soekarno namanya kan Karno Kusno. Nah, karena sakit dibawa ke Kabo para nomor sana, akhirnya Saras, kemudian kembali ke Kediri itu yang diganti menjadi Soekarno karena kecilnya sakit-sakitan. Terima kasih Bapak jadi pengantar singkatnya. Ini sekarang saya mohon izin kepada Bapak Camat Kecamatan Ploso. Bapak merasa ingin menaungi suara rakyat dari rekan-rekan yang hadir di sini dengan adanya kegiatan memperingati hari lahirnya Pancasila dan juga di tempat titik nol ini. Bagaimana menurut Bapak? Apakah ini sangat perlu untuk didukung atau bagaimana? Jadi untuk kegiatan ini dalam rangka Hari Lahir Pancasila tentunya kita tidak melupakan sesosok yang tokoh internasional, tokoh nasional. Bung Karno itu sebagai perumus Pancasila. Itu yang perlu digarisbawahi satu, sehingga kita melaksanakan untuk upacara lahirnya Pancasila di titik nol Soekarno ini. Yang kedua, perlu digarisbawahi bahwasanya terkait dengan kegiatan masyarakat dan kabupaten ini sedang berproses. Artinya sedang berproses di tingkat bawah, di tingkat desa dan tingkat wilayah Kecamatan Ploso ini sudah ada keyakinan dengan adanya dokumen-dokumen yang diperlihatkan dari teman-teman penggali sejarah. Ini memang meyakini bahwa Bung Karno itu lahir di Gang Buntu, Rejo Agung, Kecamatan Ploso. Jadi kalau kata pitutur orang menanyakan Bung Karno lahir di mana, itu orang-orang sekitar Ploso ini pasti bisa menjawab. Dan perlu digarisbawahi juga yang selanjutnya, bahwasannya kegiatan ini bukan kegiatan milik satu golongan dan sebagainya, tapi milik bangsa Indonesia, milik semuanya masyarakat, miliknya semua agama, miliknya semuanya. Jadi yang kita undang hadir dalam upacara ini adalah dari teman-teman MIJNU, dari teman-teman Pondok, dari teman-teman Muhammadiyah, Aisyah, Fatayat, Muslimat. Bahwasanya kita menyampaikan bahwasanya kegiatan ini bukan milik satu golongan saja. Yang kedua, terkait dengan di proses kabupaten ini, dari kabupaten insya Allah tanggal 28 itu akan dilaksanakan FGD di pendopo Kabupaten Jombang. Tentunya secara bukti, detail dan sebagainya ini kita sudah menemukan jawaban clear, itu lahir di Ploso. Cuma secara etika dan sebagainya, karena ada yang sudah ngeklaim, ini perlu kita komunikasikan biar tidak ada perseteruan dan sebagainya. Kita adu argumen. Dan ini sudah dirumuskan. Kami sampaikan terima kasih pada Abah Bupati yang telah memfasilitasi FGD pada tanggal 28 Juni 2025 nanti di pendopo Kabupaten Jombang. Kita berdoa bersama-sama bahwasanya segera di Jawa Agung Gang Buntu ini ditetapkan sebagai situs cagar budaya yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk masyarakat setempat. Tentunya tatkala ini dijadikan cagar budaya, kiri kanan cagar budaya, rumah tatkala ada kunjungan dan sebagainya itu akan adanya perputaran ekonomi, mereka bisa dagang dan sebagainya, sehingga tentunya kickbacknya tentunya kembali lagi kepada kesejahteraan masyarakat di wilayah Ploso ini. Harapan kita seperti itu. Dan sebagai catatan, tentunya seseorang itu pasti ingin membuat catatan hidup, catatan sejarah, dan catatan-catatan yang lainnya tentunya. Di sini ini kita buktikan kita ingin mencatat dalam
dan pada sejarah tentunya kita ingin membuat catatan sebuah hal kebaikan. Kenapa sudah ada dokumen, sudah ada logika dan sebagainya, sudah ada, tentunya kita juga harus mendukung tatkala itu sudah ada sebuah catatan. Tentunya kita tidak boleh mengingkari sebuah hal kebenaran yang ada di sejarah ini. Tentunya kita minta tolong berdoa bersama-sama dari seluruh lapisan masyarakat Ploso, masyarakat Jombang, agar segera ini menjadi sebuah cagar budaya dan bisa dimanfaatkan masyarakat. Dan tentunya perlu kita pahami bersama-sama, ini adalah sebuah aset bangsa Indonesia yang telah melegenda, yang telah internasional, tokoh konferensi Asia Afrika, beliau presiden yang disegani di Amerika, Rusia, Cina dan sebagainya. Tentunya semuanya tidak terkurang, ada plus minusnya, termasuk saya secara pribadi juga ada plus minusnya. Tentunya ini menjadi catatan kita semuanya untuk berbuat lebih baik untuk ke depan bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, dan paling pokok adalah bagi agama kita masing-masing, sehingga kita menjadi orang yang baik menurut agama dan masyarakat dan negara dan bangsa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Matur suwun sangat Bapak atas keterangannya yang begitu runtun dan menunjukkan bahwa di pemerintahan Ploso sangat mendukung dan sangat menguatkan akan jati diri Bapak bangsa yang perlu untuk kita kembalikan kebenarannya. Semoga banyak yang mengetahui kabar ini dan merasa mendukung, termasuk kami sendiri dari instruktur penggiat jati diri bangsa Jawa Timur sangat mendukung Bapak. Jadi akan kami sampaikan kepada rekan-rekan kami semua di Jawa Timur. Terima kasih atas doanya, semoga semuanya mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Ta'ala. Amin. Matur suwun Bapak. Mungkin Abah Nur Hidayat. Oh, nggih. Nyuwun pangapunten Abah Nur. Komandan. Monggo singkat Bapak Nur Hidayat sehubungan dengan. Saya hanya mengomentari berkaitan dengan lahirnya Pancasila mawon. Kita patut mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk yang pertama, membuat bangsa ini tetap berketuhanan yang Maha Esa, tetap menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai kemanusiaan, persatuan, kepemimpinan, dan pimpin dan dipimpin serta keadilan sosial. Ini yang tetap harus kita junjung, dan kita berharap NKRI harga mati. Sobat Afik yang dirahmati Allah, kalau kita saja bingung siapa orang tua Bung Karno dan di mana ia dilahirkan, bagaimana kita bisa bicara warisan pemikiran dan perjuangan beliau dengan yakin? Jangan sampai kita jadi bangsa yang pintar merayakan, tapi malas menelusuri. Pandai membangun monumen, tapi lupa menggali makna. Mari kita dukung upaya pelurusan sejarah ini. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi untuk membaca ulang jejak kebenaran. Karena kebenaran sejarah adalah bagian dari kejujuran bangsa. Dan jangan lupa, tulislah di kolom komentar, apa yang pemirsa Gus Afik tentang kelahiran Bapak Proklamasi kita? Dan bagi sedulur Muslim, mari kita tutup dengan selawat, sebagai ikhtiar batin agar cahaya ini memancar sampai ke pelosok bumi. Dan yang masih, bersama, Gus Afik, saya doakan, sugih waras sehat tentrem rejeki kita mengalir deras tanpa batas. Kita bukan hanya pewaris sejarah, kita adalah penulis masa depan. Barang siapa mengenal asalnya, ia tidak akan tersesat arah. Kalau Bung Karno benar lahir di Jombang, mari kita buka mata dan hati, bahwa mungkin, tempat kecil bisa melahirkan jiwa besar untuk dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam nurani, salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dari Gus Afik. Pancasila!